Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Baik, pada video ini saya ingin melanjutkan materi kita yang di minggu ini gitu ya, di pertemuan di minggu keempat, yaitu di sesi pertama. Nah, saya baru sempat bikin videonya di hari ini ya. Pada video yang kemarin yang saya share itu adalah terkait dengan pertemuan yang minggu kemarin ya, pada pertemuan minggu ketiga sesi 2. Yaitu terkait dengan salah satu framework activity yaitu requirement ya. Nah, untuk pertemuan 41 ini kita masuk ke framework activity yang berikutnya sesuai dengan beberapa tahapan dari software proses yang kita pelajari ya dalam mata kuliah RPL ini. Kita ke desain ya, ke materi desain. Baik, desain perangkat lunak ini adalah salah satu dari aktivitas dari serangkaian rekayasa perangkat lunak, di mana aktivitas desain ini dilakukan setelah dilakukannya suatu requirement dari aplikasi yang akan dibuat gitu ya. Nah, untuk pengerjaan activity-nya tadi akan disesuaikan dengan software development lifecycle yang akan dipilih gitu ya dalam pengembangan suatu perangkat lunak. Jadi desainnya ini mau dikerjakan secara penuh atau desain mau dikerjakan sedikit demi sedikit ya, lalu akan membentuk suatu life cycle sampai dengan proses testing atau deployment misalnya. Nah, itu tergantung dari strategi bisnis proses software proses mana yang diambil gitu ya. Kalau yang harus selesai semuanya itu berarti ada yang linear yang kita pelajari kemarin, walaupun linear juga tidak terlalu relevan lagi gitu ya. Kemudian ada iteratif, ada evolutionary dan ada paralel. Nah, merujuk pada tahapan aktivitas yang kedua yaitu desain. Desain itu adalah suatu rangkaian proses gitu ya, di mana desain yang dilakukan itu untuk menjabarkan semua aspek dari perangkat lunak, baik itu data, arsitektur, interface, komponen, prosedur dan lain-lain yang akan dibangun gitu ya. Nah, pada beberapa pertemuan sering kita contohkan dalam pembuatan suatu aplikasi ya, di mana nanti pembuatan aplikasi itu yang kita lihat itu adalah bagaimana caranya aplikasi itu akan dibuat gitu ya. Jadi akan ada serangkaian tahapan-tahapan dan sampailah kita di tahapan desain ini. Nah, ketika kita akan berbicara masalah desain, artinya kita ingin melihat suatu sudut pandang gitu ya, atau point of view atau perspektif dalam melihat suatu perangkat lunak. Nah, kita tahu bahwa benda gitu ya dibagi menjadi dua. Ada benda yang namanya tangible dan ada benda yang namanya intangible. Jadi objek itu dibagi dua, tangible dan intangible. Ya, tangible itu berarti benda itu bisa kita pegang gitu ya, fisik seperti handphone ini, bisa kita rasakan. Nah, kalau intangible itu berarti benda yang tidak bisa kita rasakan, tapi bisa kita lihat gitu ya. Tidak bisa kita pegang maksudnya. Ya, tapi bisa kita lihat, bisa kita rasakan juga. Nah, software salah satu dari benda intangible itu. Ya. Nah, bagaimana cara melihat sudut pandang dari benda tangible? Itu mudah banget ya. Ini adalah handphone. Nah, ini tampak belakang. Ya, di sini ada kamera. Ya. Terus ini tampak samping, ada tombol volume dan lain-lain. Lalu ini tampak depan, ini tampak bawah, dan ini tampak samping sebelah kanan. Nah, kalau bendanya tangible, mudah ya untuk melihat beberapa point of view. Atau kalau kita merujuk pada suatu desain gitu ya, kita akan membangun suatu rumah misalnya, maka kita bisa menggambarkan suatu denah, ya denah rumah untuk menggambarkan rumah yang mau kita beli misalnya. Oke, ini saya gambarkan di slide ya. Nah, ini misalnya adalah denah rumah yang ingin kita beli. Di bagian depan ini ada carport, tempat parkir mobil ya. Kemudian di pinggirnya lagi ada taman. Lalu di samping taman itu ada pintu masuk gitu ya. Kemudian di sini ada kamar utama, di sini ada kamar kedua gitu ya.
Di kotak kecil ini adalah kamar mandi. Ini jendela. Nah, gitu ya. Kemudian di belakang sini adalah dapur atau kitchen set. Nah, gitu ya. Di mana denah ini memiliki panjang 6, lalu lebar itu misalnya 15. Nah, gitu ya. Nah, ada tujuan gitu ya, ada informasi yang ingin kita dapatkan dari penggambaran suatu denah rumah, yaitu penggambaran di mana posisi kamar gitu ya. Kamar mandi, kamar utama, dapur, ya pintu, taman, carport dan lain-lain. Nah, itu adalah sudut pandang yang kita ingin dapatkan dari suatu denah rumah. Ada informasi lain nggak untuk denah rumah? Ya mungkin tidak ada gitu ya, hanya itu aja. Kalau saya ingin melihat bagaimana bentuk rumah ini nantinya ketika jadi, maka yang dibangun itu bukan desain denah gitu ya, tapi desain rumah dalam bentuk 3 dimensi. Nah, misalnya seperti ini rumah. Nah, gitu ya. Nah, kelihatan rumahnya kayak gini misalnya. Nah, ya maaf gambarnya jelek. Nah, ini rumahnya dalam bentuk 3 dimensi gitu ya. Ini ada carport gitu ya. Ini taman tadi. Ini pintu tadi ya. Jendela. Nah, dengan desain seperti ini, maka perspektif kita atau sudut pandang kita itu ingin mendapatkan informasi berupa bentuk rumah. Jadi ada bayangan di benak kita, oh nanti kalau rumah ini jadi bentuknya seperti ini ya. Ya, itu ya. Hmm. Nah, apakah dengan menggambar bentuk 3 dimensi rumah kita bisa tahu posisi kamar mandi? Tentu saja tidak, gitu ya. Jadi informasi yang berbeda kita dapatkan dari desain yang berbeda. Kalau kita ingin tahu seberapa dekat rumah kita dengan rumah sakit, misalnya dengan sekolahan dan lain-lain, biasanya kita akan gambarkan denah perumahan yang lebih luas lagi, ya misalnya seperti gambar yang di sebelah kiri ini. Lalu rumah itu ada di sini satu, ya di sini dua, di sini tiga, dan seterusnya ya. Ini rumah semua di banyak nih kotak-kotak ini. Nah, ternyata posisi rumah itu ada di sini, misalnya di hook, nah gitu ya. Lalu ini ke depan sini misalnya, nah ini gerbang komplek, gitu ya. Ini jalan buntu. Artinya kita ingin mengetahui posisi rumah yang akan kita tempatin itu ada di mana. Apakah kita tahu bentuknya? Tidak tahu. Apakah kita tahu posisi kamar mandinya? Nggak tahu juga gitu ya. Jadi penggambaran desain yang berbeda itu untuk menghasilkan perspektif atau informasi yang berbeda juga. Kalau saya ingin melihat bangunan rumah yang dibangun itu menggunakan bahan apa aja, maka saya menggambarkan berupa tabel atau list gitu ya, dari bahan bangunan atau material dari rumah ini. Misalnya yang pertama menggunakan bata merah gitu. Pertama pakai bata merah. Lalu yang kedua dia pakai lantai keramik ukuran 40 kali 40. Lalu yang ketiga dia ngomongin pakai atap baja ringan dan lain-lain. Itu spek daripada bangunan yang ingin dibuat gitu ya. Nah, dari desain yang digambarkan ini, berarti ada 4 desain yang digambar gitu ya. Nah, gambar ini menghasilkan informasi yang berbeda-beda yang dibutuhkan oleh calon pembeli rumah, gitu ya. Di mana ketika 4 desain ini disajikan, pembeli itu sudah memiliki perspektif dalam pikirannya terkait dengan produk atau rumah yang akan dia beli nanti. Nah, bagaimana dengan software atau benda intangible? Ini kan desain dari benda tangible. Ya, desain benda intangible ya mirip-mirip aja gitu ya. Ini memang di sini model memberikan sudut pandang yang bervariasi dalam melihat suatu perangkat lunak. Perangkat lunak kita bisa lihat dari apanya? Misalnya dari sisi user interface-nya. Maka kita bisa menggambarkan desain UI gitu ya, yang nantinya akan relate di sini dengan desain dari
user interface ya, yang nanti akan diimplementasikan tentunya. Misalnya ini desain halaman login, ini ada username, di sini ada password gitu ya. Kemudian maaf, kemudian di bawahnya ada tombol login. Nah, gitu ya. Maka perspektif kita untuk melihat desain interface. Kemudian yang teman-teman sedang pelajari sekarang mengenai desain data menggunakan IR diagram gitu ya, misalnya desain datanya seperti ini. Ya, ini tabel user, ini tabel apa dan seterusnya. Nah, lalu nanti kita akan pelajari desain aplikasi menggunakan Unified Modeling Language atau UML. Nah, di situ kita bisa lihat sudut pandang yang berbeda. Misalnya fungsi apa saja sih yang harus ada di aplikasi ini kita bisa gambarkan dengan yang namanya use case diagram. Kemudian pendekatan ini kan pendekatan berorientasi objek ya. Misalnya komponen apa saja yang membentuk aplikasi ini kita bisa gambarkan dengan kelas diagram. Lalu bagaimana interaksi antara user interface, aplikasi, dan data bisa kita gambarkan dengan interaction diagram. Bagaimana state yang terjadi ketika suatu kelas ada perubahan, kita bisa gambarkan state diagram. Bagaimana nanti arsitektur ya dari aplikasi tersebut ketika aplikasi ini jadi. Misalnya di sini ada web browser untuk apa aplikasi web, kemudian di sini ada server, lalu di sini ada database server misalnya gitu ya. Lalu di sini kliennya ada aplikasi mobile dan lain-lain itu kita bisa gambarkan menggunakan deployment diagram. Jadi setiap diagram atau setiap notasi ya yang kita gambarkan di fase desain ini dengan tujuan untuk memperoleh informasi dari sudut pandang tertentu pada suatu perangkat lunak gitu ya. Jadi sama seperti desain rumah tadi, berbeda desain, berbeda informasi yang ingin kita capai. Ya, ada beberapa desain yang mungkin bisa mewakili informasi-informasi yang kita inginkan, namun ada yang belum detail gitu ya. Untuk mendetailkan itu kita butuh menggambarkan desain dengan perspektif atau sudut pandang yang lain. Nah, itu di mata kuliah APPL nanti ya ada untuk apa detail daripada desain ya untuk teknisnya. Nah, mengapa desain perangkat lunak itu penting? Karena memang seperti kita ngomongin rumah tadi, kita tahu nggak rumah yang kita akan beli itu nanti akan bagus hasilnya. Kita tahu dari mana? Kita tahu dari desain rumahnya tadi. Ya, misal teman-teman ditawarkan membeli rumah, ada nih rumah di daerah Padalarang misalnya, di mana rumah di daerah Padalarang itu dijual dengan harga 400 juta misalnya, memiliki panjang fasad 8 meter dan lebar sekitar 12. Nah, informasi yang hanya sedikit itu kita dapatkan. Apakah teman-teman mau beli rumahnya? Belum tentu gitu ya. Karena kita tidak tahu rumah itu ada di daerah mana gitu ya. Seberapa dekat dengan jalan, denah rumahnya gimana, nanti rumah itu ketika jadi kayak gimana itu kita nggak tahu gitu ya. Nah, karena seperti itu, maka kita akan kesulitan untuk menerima ya rumah itu nantinya apabila kita jadi membelinya, gitu ya. Jadi ekspektasi kita dengan reality atau dengan kenyataan itu akan timpang, akan terlalu jauh. Karena informasi dari sudut pandang rumah itu tidak kita dapatkan secara menyeluruh sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, begitu juga dengan perangkat lunak, maka desain perangkat lunak itu nanti akan menentukan seperti apa perangkat lunak yang akan jadi nantinya ketika kita berbicara itu masalah intangible object gitu ya. Kemudian desain juga bisa menyesuaikan dengan ekspektasi-ekspektasi dari perangkat lunak yang nanti akan dihadirkan gitu ya di mata klien. Jadi desain ini masih tahapan apa penyelarasan kalau ini hubungannya dengan klien ya atau dengan user, penyelarasan antara perspektif developer dan perspektif user. Nah, nanti kalau hubungannya dengan software developer yang lain, misalnya dengan software tester, dengan programmer itu berarti
desain ini membantu para programmer, software tester, dan siapapun yang menggunakan desain ini untuk mewujudkan ya, mengimplementasikan perangkat lunak ini dalam bentuk kode gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa menilai apakah perangkat lunak yang akan kita bangun nanti ya selaku software developer atau dari sudut pandang user bagus atau tidak? Itu kita bisa lihat dari desainnya. Itu yang pertama, gitu ya. Nanti kualitas-kualitas lain menyusul dari sisi implementasi atau coding, dari sisi pengujian dan lain-lain itu nanti akan eh, semakin mendekati dengan realita bahwa software itu nanti akan jadi sesuai desain yang dibuat. Nah, beberapa desain yang bisa kita ajukan ke konsumen ya sama seperti di fase requirement kemarin gitu ya. Ada salah satu desain yang bisa kita berikan ke user yaitu desain mockup ya atau desain wireframe di mana mockup atau wireframe itulah yang nantinya akan dilihat dan dirasakan secara experience dari sudut pandang user. Jadi user tidak perlu tahu aplikasi ini dibuat dengan cara apa, komponen di dalamnya seperti apa, yang pasti user tahu bahwa aplikasi ini apa experience-nya bagus secara UI, kemudian dieksekusi pun dengan sempurna gitu ya sesuai dengan apa yang mereka ekspektasikan dari perangkat lunak yang akan kita bangun. Mungkin masih ingat waktu kita belajar RPL tentang software complexity gitu ya. Mungkin bukan di RPL itu ya, di APPL. Ya, tapi itu relate ya dengan mata kuliah kita. Nah, kalau kita tidak menggunakan desain, apa yang akan terjadi? Ya, sistem menjadi tidak stabil. Karena programmer kita sendiri tidak tahu mau bikin apa gitu ya. Dan programmer di apa ya, jadinya dituntut untuk memikirkan sendiri software ini jadinya seperti apa ya, Kak. Gitu harusnya gitu ya. Yang bertanggung jawab untuk melakukan desain ini adalah software designer atau di beberapa perusahaan yang melakukan adalah sistem analis gitu ya, merangkap menjadi software designer biasanya. Lalu kalau ada perubahan kecil bisa membuat software gagal bekerja. Ya bisa jadi ada kendala di subsistem atau di modul yang lain. Kita perbaiki, maka perbaikan itu nanti akan berkendala di modul yang lain ternyata. Gitu. Karena perangkat lunaknya nggak kita desain, artinya nanti akan ada kendala dari masalah tersebut. Kemudian software susah untuk dites karena desainnya nggak ada gitu ya. Jadi pengujian perangkat lunak tetap bisa dilakukan, tapi pengujian tidak bisa dilakukan secara menyeluruh. Ya, jadi bisa bisa saja timbul nanti saat pengujian dari sisi development itu ada error tapi tidak berhasil ditangkap oleh software testernya. Ya, ketika nanti aplikasinya dijalankan akan ada timbul error atau bug di mana-mana dan kita harus apa memperbaiki itu gitu ya dan itu membutuhkan effort yang lebih dari sisi apapun ya dari sisi biaya, human resource, waktu dan lain-lain. Nah, karena desain inilah tahap awal kita berbicara masalah kualitas, maka kalau software tidak ada desainnya, maka kita tidak tahu kualitas perangkat lunak ini akan seperti apa nantinya. Gitu. Karena kita nggak punya desainnya, misalnya desain datanya deh kita nggak tahu gitu ya, ya kita nggak, jadi kita nggak tahu kualitasnya. Siapa tahu datanya dibuat tidak sesuai dengan standar, gitu ya. Kalau kita bikin desain data yang pendekatannya top down, kita udah tahu informasinya, kita kan pakai IR diagram. Nah, ada beberapa syarat IR diagram itu agar bisa diimplementasikan dalam basis data gitu ya menggunakan relational database. Ya, syaratnya adalah bentuk normal pertama, memenuhi bentuk normal kedua dan memenuhi bentuk normal ketiga minimal gitu ya. Sampai dengan bentuk normal kelima. Nah, kalau itu tidak dilakukan, kita nggak tahu tuh kualitas data yang dihasilkan nanti seperti apa. Waktu data dieksekusi itu nanti akan di fetch atau di get itu seperti apa gitu ya. Apakah di filternya di database atau dari database diambil semua lalu di filternya di aplikasi atau nanti di filternya di UI gitu ya. Nah, itu kita nggak tahu. Maka kualitas software nggak bisa kita. Nah, di sini ada beberapa manfaat untuk desain. Jadi desain itu menjadi alat komunikasi karena yang dipakai itu adalah kalau requirement yang kita pakai adalah natural language yaitu bahasa manusia. Kalau desain kita menggunakan design language menggunakan bahasa desain
ya, yaitu suatu notasi gambar yang sederhana. Dia ada kotak, ya, ada oval, ada diamond, ada garis, apa yang menggambarkan relasi dan lain-lain. Di mana itu bisa kita gunakan untuk berkomunikasi dengan stakeholder. Ya, stakeholder ini sekali lagi bukan hanya developer ya, tapi berkomunikasi dengan antara developer dan user serta dengan customer. Walaupun tidak semua desain teknis yang ada pada fase desain ini bisa kita sajikan ke user, gitu ya. Lalu sebagai bahan analisa sistem, jadi ada komponen-komponen penting pada perangkat lunak itu bisa teridentifikasikan di awal. Jadi bagian-bagian penting dari software itu kita ketahui di fase desain, sehingga nanti bagian-bagian itu bisa kita implementasikan dengan sangat baik, gitu ya, karena sudah kita ketahui, sudah kita gambar, lalu sudah kita catat gambarnya itu, gitu ya. Dan nanti programmer tinggal mengimplementasikan dari desain yang dibuat. Lalu desain yang kita gunakan itu bisa dipakai lagi untuk software dengan skala yang lebih besar. Jadi karena kita sudah membuat satu desain software, kalau software itu nanti akan diperluas, maka kita tahu harus memperluas dari sisi mana, gitu ya. Ini sama aja sih dengan desain rumah tadi, gitu ya. Misal kita konsepnya adalah rumah tumbuh. Dari jumlah tanah, ya kita konsep rumah tumbuh itu artinya rumah itu memiliki apa desain akhir yang seperti denah tadi lah, gitu ya. Ini anggap aja denah rumah, gitu ya. Misalnya ini carport, nah rumahnya itu baru jadi segini, gitu ya. Misalnya, nah rumahnya itu baru jadi segini, ini taman. Nah rumahnya itu baru jadi segini ya. Nah di bagian belakang itu mau kita apa tambahkan lagi, gitu ya. Suatu ruangan misalnya ada 2 atau 3 ruangan. Nah maka kita tidak usah apa repot-repot lagi untuk berpikir, gitu ya. Seperti apa nanti penambahan ruangan di belakang. Dan kita tahu juga posisi yang ditambahin itu adalah di belakang. Jadi kita tinggal tentukan saja di belakang ini mau dijadiin apa maksudnya. Apakah tempat laundry, tempat cuci, ya, atau ke tempat kamar, taman belakang, dan lain-lain. Nah, jadi desain tata lunak pun bisa digunakan kembali untuk software dengan skala yang lebih besar. Lalu itu bisa menjadi panduan saat nanti programmer melakukan suatu coding ya, implementasi. Karena programmer itu kewajibannya adalah mengimplementasikan desain, gitu ya. Dia tidak diwajibkan untuk berpikir software ini nanti UI-nya kayak gimana ya enggak, gitu ya. UI-nya udah ada, nah tinggal programmernya yang mewujudkan seperti apa UI tersebut. Ya, atau di beberapa bagian tim software itu biasanya UI itu bukan diurusin sama programmer, bisa jadi dia diurusin sama anak-anak DKV, gitu ya. Dan itu pekerjaan front end. Tapi ada juga sih programmer yang ngerjain front end. Kemudian kebanyakan memang programmer itu mengerjakan back end atau memang ada yang mengerjakan dua-duanya yang kita sebut sebagai full stack developer, gitu ya. Nah, di sini ada beberapa fokus dari desain. Ya, ada desain data, desain prosedur atau algoritma atau fungsi, desain arsitektur, desain UI, desain komponen dan lain-lain. Kayaknya ada 6 deh, ada satu lagi yang di bawah itu adalah desain algoritma ya. Jadi ada 6 nih kayaknya nih. Ini kurang satu. Tapi ini sama aja sih desain prosedur juga nyampur di sini. Nah, tapi ini desain fokus terkait dengan aplikasi-aplikasi terkait yang akan dikerjakan ya secara umum. Ini berlaku umum ya. Mau kita bikin apa game misalnya, mau kita bikin bahasa pemrograman, mau kita bikin operation system dan lain-lain, fokusnya biasanya seperti ini, gitu ya. Walaupun ada juga beberapa aplikasi yang tidak butuh data misalnya. Ya kalau nggak butuh data nggak usah dibuat datanya. Misalnya bahasa pemrograman itu nggak butuh data, tapi butuh prosedur atau algoritma yang dibuat untuk eh, bahasa pemrograman tersebut, gitu ya. Teori-teori yang dipakai misalnya adalah teori bahasa dan otomata itu yang biasa dipakai untuk membuat bahasa pemrograman. Nah, di sini ada beberapa karakter desain yang baik. Jadi yang pertama, karakter desain yang baik itu harus bisa mengimplementasikan semua requirement yang ada pada mode analisis, gitu ya. Jadi analisis tadi misalnya fungsional requirement-nya kita dapatkan bahwa membuat fungsi login. Nah, maka
login itu harus bisa diakomodasi dalam suatu desain gitu ya, dari UI-nya, dari aplikasinya, dari datanya, dari algoritma loginnya dan lain-lain. Lalu desain ini bisa mengakomodir kebutuhan customer yang implisit. Nah, pada fase requirement kemarin kita tahu bahwa customer itu bisa jadi atau user bisa jadi tidak bisa mengungkapkan apa yang mereka inginkan dengan baik gitu ya. Maka dengan adanya desain ini bisa membuat user berpikir, oh iya seperti itu yang saya inginkan gitu ya. Jadi kita bisa menyambungkan ekspektasi dia dengan ekspektasi dari aplikasinya. Lalu harus bisa dibaca dan dimengerti oleh programmer karena beliaulah yang akan melakukan coding gitu. Lalu tester karena beliau yang mencoba dan ada tim support yang kemudian akan melakukan instalasi dan akan mendukung tim developer itu untuk mewujudkan perangkat lunak ini dan harus memberikan gambaran yang lengkap dari suatu perangkat lunak. Lengkap itu artinya tidak berlebihan ya, lengkap. Ya dari sudut pandang yang memang dibutuhkan dalam mengimplementasikan perangkat lunak. Mau perangkat lunaknya apapun ya, mau operation system, sistem operasi, produk lain ya, aplikasi kayak sistem akademik dan lain sebagainya. Nah, lalu di sini ada beberapa prinsip dalam melakukan desain. Jadi saat kita akan melakukan desain, maka yang pertama adalah desain harus bisa dihubungkan dengan proses analisis. Analisis yang dimaksud adalah analisis requirement ya pada fase requirement. Lalu desain harus bisa menggambarkan integrasi dan keseragaman gaya. Artinya setiap desain itu memiliki suatu notasi di mana notasi itu memiliki maknanya sendiri. Ya, misalnya ada gambar kotak. Nah, kotak ini digunakan pada desain data yaitu IR diagram. Berarti makna kotak ini adalah entitas. Jadi misalnya di sini kotak ada mahasiswa, berarti nanti akan jadi tabel yang namanya tabel mahasiswa. Nah ini karena notasi kotak itu definisinya adalah tabel atau entitas, maka jangan menggambarkan entitas dengan notasi bulat misalnya atau lingkaran atau misalnya segitiga, jangan karena berbeda bentuk notasi berbeda pula maknanya. Jadi kita harus menggambarkan notasi sesuai dengan bentuk notasi yang dipahami oleh semua orang ya secara teori maupun secara praktek gitu. Lalu desain harus bisa mengakomodir perubahan, jadi jangan membuat desain terlalu kaku. Ya, gunakanlah desain dengan segala macam notasi yang ada di situ dengan detail, dengan lengkap. Karena desain itu nanti akan dibagi menjadi dua ya, ada desain logik dan ada desain fisik. Desain logik itu desain yang memiliki abstrak yang tinggi ya. Misalnya desain abstrak itu hanya berupa narasi misalnya. Saya ingin membuat satu aplikasi di mana aplikasi saya itu nanti begini begitu begitu gitu ya. Dia akan ada login di mana login itu akan menggunakan two step verification di mana two step itu nanti akan meminta user untuk login dan mengirimkan email secara bersamaan. Dia harus masukin kode acak yang ada dalam email itu untuk masuk ke aplikasi misalnya gitu. Nah, kita menggambarkan abstrak daripada apa alur aplikasi. Nanti abstrak dari alur itu kita detailkan menjadi alur aplikasi secara utuh yang akan diimplementasikan oleh programmer. Lalu desain harus bisa menjembatani antara software dengan problem dunia nyata dengan real world problem. Jadi desain tidak boleh desain halu gitu ya. Desain harus nyata dan lengkap. Desain itu nggak sama dengan coding ya, desain desain aja, coding coding aja. Tapi desain itu nanti akan dipakai untuk coding. Desain harus memperhatikan kualitas ya. Nanti kalau belajar desain perangkat lunak, khususnya berorientasi objek, ada banyak sekali notasi itu harus kita gunakan maksimal mungkin untuk berkomunikasi dengan jelas gitu ya. Dan desain harus bisa direview untuk meminimalkan error. Nah, biasanya orang yang melakukan review desain ini bisa jadi senior programmer gitu ya, atau senior designer ya, software designer. Nah, jadi secara dasar konsep desain itu adalah kriteria untuk mengukur kualitas suatu desain. Kemudian eh, desain itu untuk mendapatkan ekspektasi dari user dan ekspektasi dari sudut pandang developer sendiri dalam mewujudkan suatu aplikasi gitu ya.
Lalu sebagai dasar untuk melakukan suatu breakdown atau dekomposisi dari komponen-komponen penyusun perangkat lunak, di mana nanti komponen itu akan didesain masing-masing, misalnya ini UI-nya tadi ya, ini datanya, ini aplikasi dan lain-lain. Dan memang desain ini tahapan yang cukup penting gitu ya, karena kita ingin membuat atau apa membayangkan sebagai software developer nih ya, membayangkan aplikasi yang nanti akan jadi atau nanti akan kita buat bersama-sama dengan tim kita yang lain. Nah, lalu ini adalah kaitannya antara desain activities ya dengan action dan task set. Misalnya action yang satu itu adalah merancang user interface. Lalu ada beberapa task set yang kita udah pahami bahwa pertama adalah work activity, apa kerjaannya. Merancang UI berarti kita akan merancang tampilan dalam aplikasi pembayaran, misalnya di PTCZ menggunakan suatu wireframe yang dengan tools just in mind. Wireframe ini berarti UI yang akan dibuat itu bisa melakukan interaksi langsung dengan user walaupun waktu tombol-tombol dipencet atau text box diisi itu tidak ada aksi yang dijalankan oleh aplikasi ya, hanya UI saja. Berbeda dengan mockup ya, mockup itu hanya ya yang tadi gitu ya, yang saya coret-coret pakai pena tadi. Ini mockup ini login misalnya username, password, tombol yang masih hitam putih kayak gini. Nah, ini kita sebut dengan mockup. Tapi kalau wireframe itu sudah lengkap, sudah ada logonya, bisa kita masukkan username dan password, kita bisa login lalu masuk ke halaman home misalnya gitu itu udah bisa, tapi itu belum ada aksinya di aplikasi, hanya berupa wireframe. Work produknya adalah hasil desain UI berupa prototype aplikasi misalnya. Lalu key point-nya adalah desain yang dibuat sesuai dengan arahan dan diskusi dengan para user terkait aplikasi pembayaran. Jadi UI itu bisa jadi kalau kita pakai untuk menyesuaikan atau menyelaraskan ekspektasi user, kita bisa diskusi sama mereka gitu ya. Seperti apa UI-nya. Lalu ada milestone biasanya yang minggu 1 sampai dengan dari tanggal 5 Februari misalnya sampai 15 Februari 2019 misalnya. Gitu ya. Nah, lalu action selanjutnya adalah action terkait dengan desain, di mana task set yang pertama itu adalah work activity, artinya membuat suatu desain ya. So, produknya mencatat hasil atau merekam satu report dari desain yang dibuat. Key point-nya berarti poin yang menentukan kualitas dari desain itu ya. Jadi sejauh mana desain itu dinyatakan bagus dan aktivitas dinyatakan selesai gitu ya. Kemudian ada project milestone. Tidak lupa di action terakhir itu pasti ada verifikasi dan validasi gitu ya. Di mana task setnya adalah memastikan rancangan UI udah fix dan komponen-komponen lainnya sudah layak dibuat dan layak dilakukan proses coding. Produknya adalah dokumen, wireframe dan lain-lain. Ini biasanya dokumen yang dipakai itu adalah SDD ya, software design dokumen. Udah disetujui oleh semua stakeholder gitu ya. Lalu key point-nya desainnya sudah sesuai, yang kekinian dan lain-lain. Project milestone-nya adalah minggu kedua dan seterusnya. Nah, ini biasanya kita bikin actionnya seperti ini, lalu tasnya itu kita bentuk seperti ini. Nah, kembali lagi nanti penggunaan action dan seterusnya ini disesuaikan dengan software development lifecycle yang kita akan ambil nanti. Nah, jadi ada dua hal yang membedakan antara verifikasi dan validasi gitu ya. Verifikasi itu berarti setiap proses yang ada itu dilakukan dengan tepat dan benar, itu namanya verifikasi. Lalu validasi itu adalah hasilnya, nah itu udah sesuai atau tidak gitu ya. Verifikasi itu berarti prosesnya itu kita lakukan dengan benar. Lalu validasi itu adalah setiap proses itu kan menghasilkan sesuatu. Nah, sesuatu itu benar gitu ya. Jadi setiap aktivitas adalah harus ada proses yang namanya verifikasi dan validasi. Nanti kalau kita sesuaikan dengan dokumen yang kita pakai, nanti bentuk verifikasi dan validasinya itu akan berbeda-beda. Ya, contohnya aja di sini ada key point gitu ya. Nah, ini merupakan bentuk suatu verifikasi dan validasi. Di samping itu ada action juga yang mewakili semua verifikasi dan validasi dari tahapan desain, tahapan requirement, tahapan coding, dan tahapan-tahapan semua yang ada pada software framework ya, activity framework sampai dengan ke apa software yang berevolusi nanti.
Baik, seperti itu aja ya video kali ini dibuat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.